legislatif ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dalam konteks teknis keputusan lembaga legislatif seperti putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi hak angket itu kan ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan dan berdampak besar di masyarakat. Kalau MK, apalagi itu putusan MK, ya, nggak bisa menjadi objek hak angket. Ya, kita cek lah, bisa dicek. Ini azasnya sudah seperti itu, tapi bisa dicek di Undang-Undang Dasar 45 maupun di Undang-Undang MD3. Objek hak angket. Kita menghormati ranah independensi kekuasaan kehakiman, maka dibatasi. Tapi dalam aspek pelaksanaan undang-undangnya boleh. Katakan umpama ada aspek suap di sana, ada aspek kong kali kong di sana, boleh. Nah, itu ranah DPR untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara optimal melalui hak angket tadi, penyelidikan. Itu memang adalah alat yang dilakukan untuk pengawasan terhadap pemerintah. Ya, nah cuma belakangan oleh DPR, khususnya beberapa tahun belakangan di undang-undang terjadi perubahan. Mereka mulai mengubah dengan mengatakan bahwa angket itu adalah bagian dari proses pengawasan untuk jalannya undang-undang. Nah, saya kira biarkan waktu yang akan menjawab nih. Yang pertama ya, saya mau bilang waktu yang akan menjawab. Apakah Gerindra, apakah partai-partai konsisten dengan itu? Apakah mereka setuju dengan menjalankan undang-undang atau balik ke konsep pemerintah? Karena dulu seingat saya Gerindra juga termasuk yang mendukung angket terhadap KPK. Ya baik, itu saya kira supaya DPR itu juga berfungsi menjalankan fungsi pengawasan juga. DPR itu harus menggunakan fungsinya untuk mengawasi dengan menggunakan semua hak yang dia punya, termasuk hak angket. Bagus. Karena ini masalah serius. Terkait dengan syarat capres dan cawapres yang kita tahu sampai hari ini masih menimbulkan perdebatan yang cukup luar biasa di kalangan publik. Oleh karena itu, bagi saya, ketika hak angket ini diwacanakan oleh seorang anggota dewan dimaknai sebagai hak konstitusional. Cuman problemnya, apakah usulan ini akan mendapatkan dukungan dari anggota dewan yang lain ataupun tidak? Tentu hanya akan dijawab oleh waktu dalam beberapa hari ke depan. Bisa batal itu barang, ya. Memang cukup menakutkan pemirsa kalau keputusan MK ini kemudian masuk ke ranah parlemen dan kemudian menjadi objek hak angket, ya. Gerindra ini memang harus cemas, dan wajar sekali kalau kecemasan itu dilemparkan oleh elit-elitnya dan menuding siapa menurut pandangan mereka siapa yang mempersoalkan putusan MK, syahwat berkuasanya terganggu dan munafik. Nah, kata-kata munafik dan seterusnya begini sekarang mulai diumbar karena bisa jadi juga cemas, ya. Ya, bayangkan pemirsa, kalau MK ini keputusannya dipersoalkan, bahkan kemungkinan dibatalkan, ya, dan menjadi objek lebih lanjut adanya hak angket, naik ke hak interpelasi. Kemudian Jokowi walaupun mungkin nggak terguling di impeach di MPR, tetapi bisa jadi terdowngrade seluruh legasinya dan bisa menjadi persoalan serius bagi Prabowo serta cawapresnya, ya. Meskipun memang akhirnya banyak isu juga beredar bahwa cawapres ini bisa ganti sebelum tanggal 7 November atau bagaimana begitu, ya. Bisa, tetapi itu juga akan membuat satu kerumitan baru. Bagaimana dengan dukungan Jokowi kalau yang menjadi cawapres itu tidak lagi Gibran Rakabuming, ya. Misalnya Prabowo minum es teh misalnya. Apa nama yang tampaknya disimbolkan sebelum pelantikan Gibran, ya. Kemudian es teh. Erick Thohir maksudnya. Ini kan juga persoalan. Jangan-jangan oke, silakan itu, tetapi kita cegah semuanya, ya. Aparat hukum, kepolisian, ASN betul-betul netral. Ya, selama ini pemirsa, kita lihat bahwa sejumlah menteri, wakil menteri saja itu secara terus terang sudah
mengkonsolidasikan kekuatannya, minta jajarannya atau mungkin anak buahnya, ya kan, untuk membentuk organisasi-organisasi yang setia kepada Gibran, ya. Nggak tahu berapa dana yang dimiliki atau yang mau disebarkan, kita tidak tahu ya. Tetapi ini menandakan bahwa kalau sampai kemudian legasi Jokowi itu dipersoalkan, dan ini seperti dikemukakan oleh Mas Sinton sehari yang lalu, bahwa dia ingin angket, ingin mendapatkan dukungan, dan sekarang ini bergerak untuk mendapatkan dukungan dari berbagai fraksi lain, dan tampaknya ada sambutan dari PKS gitu loh. PKS juga mewacanakan tentang persoalan pemakzulan. Nah, kalau ini terjadi, ya, ini runtuh bagi Gerindra, batal bagi Prabowo. Dan ya memang sih dikenal sebagai orang yang gigih untuk mencapreskan diri, tetapi bukan gelar yang sangat bagus. Inilah yang saya kira membuat kepanikan di Gerindra itu, sehingga muncul kata-kata, ya, pihak yang masih persoalkan putusan MK, syahwat berkuasanya terganggu dan munafik, ya. Itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, ya, yang menilai pihak yang masih mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres pada Pilpres 2024 terganggu syahwat berkuasanya, ya, sehingga masih saja mendistorsi Mahkamah Konstitusi yang diputus sudah final dan mengikat itu, ya. Dan pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman dalam Sapa Indonesia, ya, dan di Kompas TV, ya. Ya, tentu dalam setiap putusan pengadilan ada pihak yang suka dan tidak suka, dan ada pihak yang tidak suka dengan berbagai latar belakang, dan ada yang karena memang intelektual kritis yang selalu mengkritisi apapun produk kebijakan penguasa. Itu dikatakan oleh Habibur Rahman. Tapi ada yang mengkritisi karena kepentingannya terganggu, karena keinginan berkuasa, syahwat kuasanya terganggu. Ini yang munafik. Jadi dia memisahkan antara para pengkritik, terutama di kalangan akademisi yang kritis, yang tidak punya semangat atau syahwat kekuasaan, yaitu wajar, ya. Tetapi ya ini yang tampaknya yang agak menakutkan bagi Gerindra itu, ya. Kalau misalnya PDIP, Mas Sinton Pasaribu misalnya, yang menyuarakan lantang, bahkan sampai mikrofonnya dimatikan oleh Puan Maharani, dan sekarang konsolidasi untuk mendapatkan dukungan, nah ini memang ngeri. Ya, kabarnya itu pemirsa, kalau suara PDIP, ya, kemudian ditambah dengan suara yang ada di Koalisi Perubahan, ya, satu atau dua lagi suara anak buahnya PDIP, ada partai-partai yang ada di situ, terus ini memang ngeri-ngeri sedap, ya, bisa 50% lebih suara yang akan mengimpeach Jokowi, pada akhirnya bisa seperti itu. Dan ini betul-betul pertaruhan yang habis-habisan, ya. Mungkin Gerindra akan kembali pada menjadi partai kecil dan Prabowo akan gagal itu. Itulah mengapa saya kira sekarang mungkin elit-elit Gerindra mulai harus terampil untuk membangun wacana, tetapi mungkin bagusnya tidak usah menggunakan kata-kata pengkhianat dan lain sebagainya. Ya, mari kita uji sama-sama. Nah, sekarang ini kan memang putusan ini kontroversialnya itu dari prosedurnya saja, ya. Ternyata itu dari pihak internal Mahkamah Konstitusinya itu sendiri, Arif Hidayat pas apa gitu, ya, malah menginginkan semua hakim MK itu diresafel semua. Karena apa? Cacat katanya. Nah, salah satu tentang putusan yang membuat Gibran itu punya peluang menjadi cawapres adalah, ya, ternyata bukan persoalan usianya, tetapi persyaratannya ditambah, dan atau enggak mencukupi usia, tapi kalau ada pengalaman menjadi pejabat daerah itu disilahkan saja. Ini yang menjadi kontroversial, ya, karena putusan ini mendadak, ya, menjelang pendaftaran cawapres, dan tampaknya memang dikhususkan untuk kasus Gibran ini, gitu loh, ya. Dan hasil keputusannya apa coba? Hanya 3 hakim MK yang oke, yang kabul, ya. 2 itu occurring opinion, 4 itu dissenting opinion. Jadi ada 6 hakim yang menolak itu, dan ini menjadi persoalan kontroversial. Hampir semua ahli hukum tata negara mengatakan seperti itu, ya. Jadi kalau semua ahli hukum tata negara ngomong begitu, kemudian Habibur Rahman mengatakan, oh, tidak boleh dijadikan objek ini dan macam-macam, ya, ini
persoalan gitu ya. Ya karena kita juga pengen bahwa marwah dari Mahkamah Konstitusi itu tidak ditunggangi kepentingan keluarga. Memang sih Anwar Usman mengatakan ini jabatan ini dari Tuhan. Gundule pun negara demokrasi dari Tuhan jabatan. Dia dilantik karena dipilih atau karena apa oleh ini. Bahwa kalau orang itu harus menjalankan amanah dan lain sebagainya itu dua persoalan. Kalau Nabi itu yang milih memang Tuhan gitu loh. Tapi kalau MK dan lain sebagainya anggota DPR itu dipilih rakyat, gimana dipilih Tuhan? Ada-ada saja ini Anwar Usman ini kan. Nah ini memang pertaruhannya betul-betul melelahkan bagi Gerindra ya, dan bahkan juga bisa melelahkan bagi keluarga Jokowi karena tampaknya konsolidasi sejumlah partai politik yang merasa dikadalin oleh MK tampaknya nggak surut untuk menuntut MK itu dibongkar. Buktinya apa? Ya, ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. Sayangnya mereka rapat tertutup gitu loh ya. Kemungkinan kalau rapat tertutup kemudian ini ya legitimasinya nggak juga jalan kan begitu. Apalagi kalau kabarnya itu ini satu ini pendukung Prabowo dan seterusnya. Ini memang ya kecemasan itu ada, tetapi inilah politik ketika ketidakadilan itu merajalela ya kan, orang takut jatuh ya, sengsara, maka berbagai upaya walaupun melanggar hukum biasanya akan dijalankan. Yang mereka butuhkan hanyalah penjilat gitu ya. Kalau penjilatnya banyak, mereka mendapatkan legitimasi dan akan berkuasa kembali ya. Rakyat yang akan menderita.